Shalom, sahabat sekalian. Saya dari IKIM, Iman Kristen Indonesia, menjawab. Survey is the best way. Dan seperti biasa di hari ini, jam ini, kita mengadakan Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Satu iman, satu tujuan, jangan ribut. Ya. Dan hari ini kita akan dilayani hamba Tuhan, sahabat saya, Bapak Jaya, Pastor Jaya Inspirasi, masih muda ya. Shalom Pak Jaya. Shalom, shalom Pak. Puji Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita semua? Silahkan Pak Jaya, tentu dengan satu pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Jaya Inspirasi. Tuhan memberkati, selamat diberkati semuanya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Meskipun dalam room StreamYard ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga bekerja dimanapun kami berada. Dan kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Pada saat kami tidak setia, Engkau pun Tuhan memberikan kami waktu, dan kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau memaksimalkan ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya, Engkau pengharapan dan kedamaian kami.
Pada kesempatan ini, Tuhan tolong kami mau merenungkan firman. Berbicara bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi shalom bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Apa yang menjadi tema kita pada saat ini yaitu namanya juga sampah ya, atau sampah aja ada gunanya, seperti yang terlihat di screen saudara-saudari. Sengaja saya memilih topik ini karena bagi saya hidup kita harus berguna. Karena sebagai seorang Kristen kita ada sebuah tuntutan hidup berguna, hidup menjadi terang, menjadi garam di lingkungan di mana kita berada, bahkan bagi dunia ini. Kalau sampah saja masih bisa didaur ulang, kita semestinya tidak perlu didaur ulang, tetapi memang hidup kita sudah dari sananya Tuhan rancangkan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, lalu Roh Kudus turun atas hidup kita, Dia berkarya dan hidup kita semestinya berguna bagi banyak orang. Baik, kita terlebih dahulu melihat Alkitab kita di dalam Matius tadi, Matius 5 ayat yang ke-13, saya baca bagi kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi saudara-saudari, kita lihat di sini bahwa kita menjadi terang yang harus terlihat, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalamnya. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Ya, saudara-saudari, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ada sebuah tantangan bagi kita bahwa kita diumpamakan seperti garam. Garam sebenarnya kalau kita perhatikan tidak mungkin tidak asin. Namanya garam ya pasti asin. Saya belum pernah menemukan garam tidak asin. Garam itu pasti asin, dan artinya kalau kita diumpamakan seperti garam, berarti kita harus memberikan rasa, kita harus berguna, kita harus bermanfaat. Garam itu sendiri manfaatnya banyak sekali, Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa untuk menjadi pengawet, mengawetkan makanan, bisa juga mencegah hama, juga bisa menjadi sebuah pupuk. Dan yang lebih topnya yang kita tahu bahwa garam itu memberikan rasa yang sempurna ketika seorang ibu-ibu atau tukang masak yang memasak di dapur. Kalau tanpa garam rasanya masakan itu akan kurang lengkap rasanya. Jadi garam ini banyak sekali fungsinya, dan Tuhan mengumpamakan kita, memberikan kita sebuah pemikiran untuk memikirkan hal ini, bahwa posisi kita itu diumpamakan seperti garam. Garam yang harus asin, tidak bisa tidak. Garam harus berguna. Garam harus memberikan rasa. Nah, tapi kalau seandainya garam itu tidak asin, seandainya pun, dan tidak bisa dianda-andaikan sebenarnya, karena memang garam pasti asin. Nah, jika garam itu menjadi tawar, di sini kita lihat ya, menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Ya tidak ada lagi. Dengan cara apa? Tidak ada lagi gunanya. Ya, perhatikan kalimat ini, tidak ada lagi gunanya. Kalau kita kaitkan dengan tema kita, sampah aja ada gunanya. Nah, saudara, ini perbandingan ya. Sampah itu bisa didaur ulang. Sampah masih bisa digunakan, masih bisa dijual, begitu. Tapi kalau sampai Alkitab katakan, kalau seseorang tidak lagi asin, tidak lagi berguna hidupnya, tidak memberikan rasa di tengah masyarakat,
di lingkungan di mana dia berada atau dalam keluarganya, orang tidak menghendaki keberadaannya di situ, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, udah dibuang, diinjak orang lagi. Sayang, kasihan begitu orangnya ya. Dibuang dan diinjak orang. Nah, yang namanya barang yang tidak berguna itu biasanya kita buang. Tidak mungkin kita simpan-simpan. Wah, ada sebuah keluarga yang suka koleksi barang-barang yang tidak berguna, lalu dia pajang, dia simpan-simpan, dipenuhi rumahnya dengan barang-barang yang tidak berguna. Ini orang mungkin kurang waras begitu ya, sampai rumahnya kotor, berbau, ya namanya tidak berguna, ya pasti akan dibuang, ya dibuang. Kalau sampah itu masih ada gunanya, masih didaur ulang, masih dimanfaatkan oleh banyak orang menjadi sesuatu yang berguna. Ini kalau dia sudah tidak lagi berguna, dibuang, bukan hanya itu, tapi diinjak orang. Dan di sini kita melihat Tuhan tidak membela sama sekali. Bahkan memang ini sebuah peringatan kalau sudah tidak asing, tidak ada lagi gunanya, selain daripada dibuang dan diinjak orang. Jadi hati-hati kalau hidup kita tidak lagi berguna, terlebih dalam keluarga ya, dalam keluarga, lalu masuk di skala yang lebih besar, dalam gereja, di perusahaan di mana kita berada, di tempat pekerjaan kita, lalu di masyarakat di mana kita bersosialisasi, hidup bermasyarakat. Kalau hidup kita tidak berguna, kita bukanlah orang Kristen. Karena kalau kita orang Kristen, maka kita harus menjadi garam yang memberikan rasa yang nyaman, rasa yang sempurna. Saya sering kasih contoh begini, saudara-saudari. Kalau di suatu pertemuan, lalu kita tidak bisa hadir dalam pertemuan itu, orang tidak cari kita, nah itu jadi masalah buat saya. Kalau orang sampai tidak cari saya, oh di mana tuh Pak Jaya ya, kok dia nggak datang? Rasanya ada yang kurang dengan ketidakhadirannya saya di situ, mereka merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, tapi kalau mereka sampai tidak cari, bahkan mungkin dalam hati mereka, syukur dia nggak datang, puji Tuhan. Waduh, itu bermasalah bagi saya. Artinya bahwa hidup saya, orang-orang di sekitar saya merasakan bahwa tidak ada gunanya kalau saya pun ada di tengah mereka, justru saya membuat sesuatu yang bermasalah. Kehadiran saya menjadi masalah di tengah-tengah mereka. Nah, kehadiran kita di tengah masyarakat harus memberikan dampak, harus berguna bagi mereka. Nanti saya akan paparkan bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang berguna di lingkungan masyarakat atau dimanapun kita berada. Karena suatu keharusan hidup harus berguna. Karena Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Ya, garam yang menggarami dunia, memberikan rasa, memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Ya. Lalu kalau kita lihat ayat 14, di situ dikatakan, bukan hanya sekedar garam, tetapi juga terang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Nah, terang itu sendiri, saudara-saudari, pasti tahu maknanya. Apa itu makna daripada terang? Ya, ketika ada terang, maka kegelapan itu akan menyingkir daripadanya. Persoalannya, apakah kita sudah menjadi terang? Apakah kita sudah menjadikan hidup kita membawa terang di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, bahkan di YouTube channel kita sendiri, apakah kita menjadi terang di situ yang berguna, bermanfaat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi memberikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Terang itu sangat dibutuhkan, terlebih di tengah-tengah kegelapan. Dan bukankah kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, di mana dunia di sekitar kita ini jahat adanya, saling membenci, saling menghina, saling menghakimi satu dengan yang lain. Bagaimana posisi kita yang Alkitab katakan menjadi garam dan menjadi terang dunia? Apakah kita sudah berguna? Apakah kita sudah berfungsi adanya? Sebagaimana apa yang Tuhan katakan, kita menjadi terang di mana kita berada. Lalu diumpamakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita tahu bahwa ini sebenarnya kota yang dimaksud adalah kota Yerusalem, karena dari apa yang saya baca, saya belum pernah ke Yerusalem, dari apa yang saya baca mengenai Yerusalem ini dia terletak di
sedikit lebih tinggi. Ya, kota Yerusalem ini terletak di atas, dia lebih tinggi. Dan ketika orang dari bawah melihat kota itu di malam hari, lampu-lampunya begitu terang dan sangat indah, ya, dan tidak tersembunyi, artinya terlihat dari berbagai arah. Nah, hidup kita juga demikian. Hidup kita harus terbuka, kebaikan hati kita harus diketahui oleh banyak orang. Jangan hanya kita sendiri yang mengaku, wah saya ini baik hati, tapi buktinya apa? Kita hanya berpikir bahwa saya baik tanpa bukti, maka tidak relevan bahwa pengakuan diri sendiri itu hanya semata-mata karena merasa, tetapi sebenarnya tidak demikian. Yang paling tahu hidup kita itu menjadi berdampak bagi orang lain, ya terlebih orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita kah, staf kita kah, kalau kita punya karyawan kita kah, orang-orang sekitar kita kah, kalau kita punya pembantu rumah tangga, nah yang paling tahu kita itu pembantu rumah tangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudahkah kita indah di mata mereka? Sudahkah kita menjadi terang dalam persoalan mereka? Mereka sedang menghadapi kesulitan, mereka hidup dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat jauh ke depan. Nah, terang dibutuhkan di situ. Apakah kita menerangi, apakah kita menuntun mereka, apakah kita mengarahkan mereka, memberikan harapan bagi mereka. Nah, ini fungsi kita sebagai seorang Kristen pengikut Yesus. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi tidak bisa tidak, ini adalah status kita. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang orang dan diinjak jika kita tidak berguna. Maka harus berguna. Tidak ada kata tidak berguna. Jadi orang Kristen itu harus berguna. Jadi kalau ada orang Kristen lalu tidak berguna, itu perlu dipertanyakan Kristennya Kristen apa begitu. Nah, saudara, kita lihat ayat yang ke-15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumahnya. Jadi yang namanya terang, yang namanya pelita, itu tidak diletakkan di bawah gantang, tidak ditutup, tidak tertutup begitu, tapi harus terbuka, harus dilihat oleh semua orang, harus menerangi. Ya, ada banyak orang yang mengeluh, Pak, saya ini di pasar, Pak, saya jualan di pasar dan teman-teman saya ini rata-rata punya iri hati yang tinggi, siku sini, siku sana. Jadi kalau tidak begitu, Pak, rasanya tidak maju usaha saya. Saya ini buka toko, Pak, saya punya bisnis. Teman-teman saya itu semuanya caranya memang udah begitu, Pak. Jadi saya kalau tidak menyesuaikan dengan mereka, maka usaha saya tidak maju, bisnis saya tidak maju, channel saya tidak maju. Kalau nggak cibir sini, cibir sana, menghakimi sini, cari kesalahan sini, kesalahan sana, sepertinya tidak ada subscriber yang bertambah, Pak. No, itu kan mencari pembenaran begitu, dan kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Yang namanya terang, kita harus membuka diri dan menerangi, menjadi contoh, menjadi teladan, dan harus menjadikan diri kita sebagai terang yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang dalam segala apapun yang menjadi bidang kehidupan kita, ya, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu, ya. Di sini dikatakan, jadi tidak ditaruh di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam kegelapan. Nah, kalau teman-teman kita memang hidupnya demikian adanya, nah, artinya gini, mereka itu hidup dalam kegelapan, mereka itu hidup tidak tahu apa yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam diri mereka. Nah, kita yang punya status identitas sebagai seorang Kristen, garam dan terang dunia, nah kitalah yang menjadi jawaban bagi mereka. Kitalah yang menerangi mereka. Dengan cara apa? Kasih teladan. Kasih teladan di tempat pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Lalu ayat 16, dia bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, supaya mereka ini siapa? Yaitu orang-orang dunia. Jadi jangan menjadi alasan, Pak, ya mereka sudah demikian adanya dan kalau saya beda sendiri nggak keren, Pak, begitu. Ya, nggak maju usahanya.
Tapi bagaimana mereka melihat perbuatan yang baik yang ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita ikut arus sama dengan mereka. Jadi kita harus hidup berbeda, tampil beda. Kita adalah garam dan terang dunia. Itu status sebagai seorang Kristen. Dengan demikian, maka mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan cara apa? Yaitu dengan perbuatan kita yang baik, dengan sikap hidup kita yang baik yang menjadi berkat bagi mereka. Nah, mungkin saudara berpikir bahwa bagaimana cara supaya kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Nah, lihat di sini, perhatikan. Ketika kita menjadi garam dan terang dunia, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi bukan hanya dengan kata-kata saja, menginjil dengan kata-kata itu penting. Tetapi tanpa disertai dengan perbuatan, maka kita akan menjadi batu sandungan. Nah, harus disertai dengan perbuatan yang baik. Dengan kita melakukan yang baik, dengan kata-kata yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka mereka melihat perbuatan kita yang baik demikian, maka mereka memuliakan Bapa di surga. Nah, sekarang saya akan memberitahukan bagaimana supaya hidup kita berguna. Ada 3 bagian yang menjadi perenungan kita dari ayat yang sudah kita baca, bagaimana supaya hidup kita berguna. Nanti saudara-saudari kita berdiskusi bersama tentang tema ini, sampah aja masih ada gunanya. Ya, itu topik kita. Nah, bagaimana supaya hidup kita berguna? Ada 3 bagian. Yang pertama, yaitu harus tinggal di dalam Tuhan. Kenapa harus tinggal di dalam Tuhan? Karena dia sumbernya. Ya, dia adalah Allah yang telah menyatakan kebaikan, kasih, dan karunia yang begitu besar. Ya, dia mengaruniakan dirinya sebagai korban untuk menebus dosa manusia, dan hidupnya tentu berguna bagi umat manusia. Nah, karena dengan demikian, supaya hidup kita berguna menjadi garam dan terang dunia, tidak ada cara lain selain daripada tinggal di dalam Tuhan. Ya, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, disitulah hidup kita mulai berguna bagi keluarga kita, bagi lingkungan di mana kita berada, di gereja kita, di channel YouTube kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita akan menjadi manusia yang berguna. Ya, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dia sendiri sumber daripada terang itu. Jadi kalau kita terputus dari sumbernya, maka kita tidak akan berguna. Kita akan mati. Rasa garamnya kita itu putus. Ketika kita terlepas, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka hubungan kita menjadi putus dan hidup kita sudah pasti tidak akan berguna, tidak akan berdampak, dan pasti tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu, bagaimana supaya hidup kita berguna? Yang pertama, harus tinggal di dalam Tuhan. Gimana cara tinggal di dalam Tuhan, Pak? Nah, kita harus punya waktu bersekutu dengan Tuhan, ya, waktu untuk membaca Alkitab, waktu untuk merenungkan firman Tuhan, waktu untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan, dan itulah cara-cara kita tinggal di dalam Tuhan, bersekutu dengan Dia. Lalu berikutnya, bagaimana supaya hidup kita berguna? Yang kedua, yaitu rela berkorban. Ya, dengan kita rela berkorban, maka hidup kita akan berguna bagi orang lain. Saya belum pernah menemukan orang yang tidak mau berkorban, hidupnya berguna. Tapi orang yang berkorban, itu biasanya hidupnya berguna. Dengan dia mengorbankan dirinya menjadi berkat bagi orang lain, dia berguna. Nah, Tuhan sendiri telah memberikan teladan bagi kita. Dia berkorban, turun dari kerajaannya, ya, menjadi sama seperti kita, bahkan menjadi pelayan, menjadi seorang pelayan. Dia memberikan teladan yang baik bagi kita, rela berkorban demi apa? Demi menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi manusia yang berguna, ya kita harus rela berkorban. Pertama dulu, tinggal di dalam Tuhan. Kalau orang sudah tinggal di dalam Tuhan, pasti dia punya sikap hati yang rela berkorban. Nah, kalau demikian, bagaimana dengan orang-orang yang sangat pelit, Pak? Ya, barangkali perlu dicek dulu apakah dia sudah tinggal di dalam Tuhan apa belum. Karena kalau dia sudah tinggal dalam Tuhan, orang itu murah hati, itu udah pasti.
orang yang tinggal di dalam Tuhan itu murah hati, rela berkorban, membantu sesama, menolong orang lain, punya visi yang besar untuk tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tapi mengorbankan kesenangannya sendiri, mengorbankan egonya sendiri demi menyelamatkan jiwa-jiwa, demi membuat orang lain maju, demi membuat orang lain mendapatkan pengharapan dalam kehidupannya. Jadi kita adalah garam dan terang dunia yang harus berguna. Sampah aja ada gunanya. Nah, kalau kita sampai tidak berguna, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini kita refleksikan. Lalu yang ketiga, saudara-saudari, yaitu hidup kita harus terbuka untuk semua orang. Nah, di saat gereja hanya sibuk mengurus di dalam, nah kita sebagai umat Tuhan, saya tahu bahwa tidak semua, saya tidak menghakimi gereja, tetapi saya memperhatikan bahwa gereja terlalu sibuk mengurus di dalam, lebih kepada bagaimana sebuah fasilitas yang memadai, yang luar biasa, yang menakjubkan. Enggak salah, itu bagus-bagus saja, sah-sah saja. Tetapi kalau lupa perannya sebagai gereja yang harus menjadi garam dan terang dunia loh, bukan terang dalam gedung gereja, ya, tapi terang dunia, bukan hanya terang di dalam saja, tetapi di dunia di mana kita berada, garam dunia, terang dunia, itu artinya terbuka. Hidup kita harus terbuka untuk semua orang, jangan hanya di internal saja, tetapi kita harus membuka diri kita kepada semua orang, ya, jangan terlalu sibuk di dalam, mengurus di dalam saja, itu tidak terlalu baik. Tetapi bagaimana supaya kita memikirkan orang-orang di luar, bagaimana dengan orang-orang miskin, bagaimana dengan orang-orang terlantar. Saya punya kerinduan secara pribadi, saya juga sudah share kepada jemaat yang saya gembalakan. Memang gereja efektif, tapi lebih efektifnya seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Dia, kalau engkau mau mengasihi aku, apakah engkau sudah melakukannya kepada orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang teraniaya, orang-orang yang dipandang sebelah mata, ya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, ya apakah kita sudah terbuka untuk orang lain, orang-orang yang terlantar, orang-orang miskin, orang-orang teraniaya? Jadi saya punya kerinduan ini secara pribadi ya. Kedepannya saya akan membuka sebuah panti asuhan, itu kerinduan saya kedepannya, membuka suatu panti asuhan dan di mana orang bisa ditampung di dalamnya, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mengakui anaknya, kan kita temukan itu di luar sana ya, anak-anak jalanan, kita tampung di dalam sebuah panti asuhan, kita ajak mereka mengenal Tuhan ya, kita arahkan hidup mereka, kita sekolahkan mereka dari kecil sampai mereka lepas, bisa mandiri, dan kita utus mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya gini, walaupun saya diberikan satu tanggung jawab untuk mengembalakan dalam satu gereja, tapi juga saya harus memikirkan bagaimana supaya pelayanan saya terbuka bagi banyak orang. Jadi saudara-saudari, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hidup kita harus terbuka untuk semua orang. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, jangan hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, tapi bagaimana supaya orang lain bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya, mereka menerima Injil, mereka diselamatkan. Ya, kalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan, maka engkau harus memperhatikan orang-orang miskin itu. Ya, dia katakan ketika aku di penjara, ketika aku tidak makan, ketika aku lapar, apakah engkau sudah memperhatikan aku? Nah, gimana caranya? Mereka bertanya. Ya, perhatikan orang-orang miskin, perhatikan orang-orang terlantar. Ketika engkau memperhatikan mereka, engkau sudah melakukannya bagiku. Jadi saudara-saudari, hidup kita harus terbuka. Dengan demikian, nama Bapa di surga akan dimuliakan dan ditinggikan. Di ayat yang ke-16 tadi, kita kembali di sana. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, bukan perbuatanmu yang menghakimi, bukan perbuatanmu yang menyalahkan orang lain, bukan perbuatanmu yang cenderungnya banyak hal lah yang saya temukan ya, apalagi YouTuber ya. Waduh, ini bahaya begitu ya. Bagaimana orang melihat perbuatan kita yang baik kalau ya kita sibuk mengurusin orang lain begitu,
kesalahannya kita urusin, kita menghakimi dia, ya. Bagaimana supaya Bapa di surga dimuliakan? Yaitu dengan perbuatan kita yang baik. Dengan demikian, mereka akan datang kepada Tuhan dan mereka akan bilang, wah ini siapa begitu ya, kok baik banget, kok berdampak banget, kok dia bisa memikirkan hal-hal yang baik ya untuk kepentingan umum. Dan mereka akan mempertanyakan itu, mereka akan datang kepada Tuhan. Ya, tidak mungkin Tuhan orang ini Tuhan yang salah. Dari perbuatannya aja kita lihat, dia mencerminkan gambar daripada Tuhan yang dia sembah. Jadi saudara-saudari, ukurannya ada di sana ya. Nah, saya pikir apa yang menjadi tema kita pada saat ini, sampah aja ada gunanya. Kalau kita tidak ada gunanya, ya di situ tadi kita temukan bahwa kita hanya dibuang dan diinjak orang. Jadi saya mengajak kita untuk hidup berguna, dimanapun kita berada, jadilah berkat di sana. Oke, sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini dan kita akan diskusi nanti. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti StreamYard ini. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami terlibat menjadi garam dan terang dunia di lingkungan di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Pak Heri untuk memimpin kita di dalam diskusi ini. Shalom Pak Heri. Ya, semangat pagi Pak Heri dalam persiapan dan perjalanannya. Jadi sementara saya ambil ahli ya. Ya, firman Tuhan yang disiringkan oleh Pak Pendeta Jaya Inspirasi sangat-sangat luar biasa ya. Dari temanya saja itu sudah menggelitik ya. Sampah aja saja ada gunanya ya. Jadi sungguh sangat menginspirasi sekali ya, sesuai dengan Jaya Inspirasi. Nah, berikutnya saya minta Pak Eka silakan kasih komentar atau tambahan. Sedikit saja, karena saya lagi buat kopi, ya. Tapi yang menarik begini, ya, sampah itu berguna nggak? Ya, sampah berguna, itu berguna dalam faktanya, ya. Dalam faktanya apa contohnya? Ya, karena saya pernah lakukan sampah itu saya buat briket, ya arang. Saya bakar dulu sampah tersebut. Ya, di dalam satu gentong atau tong, saya bakar, saya jadikan, saya padatkan dengan cairan-cairan lainnya, dan akhirnya sampah itu saya jual. Saya perlu dibakar dulu, ya perlu dibakar dulu. Ya, contohnya adalah apa yang dibakar itu sendiri. Bentar, saya pakai headset dulu. Halo, dengar ya suara saya ya, saya pakai headset. Jadi di dalamnya sampah itu berguna, ya dibakar, ya kemudian dijadikan briket, ya briket arang, dan briket arangnya kita jual ke luar negeri malahan dengan harga yang sangat mahal. Dan juga di dalamnya di perjanjian lama maupun perjanjian baru ada nggak sampah seperti itu? Ya yang ternyata berguna. Ada. Di perjanjian lama ayah dan anak. Siapa ayah dan anak itu? Yang sebenarnya adalah sampah. Tapi dibakar sama Tuhan, akhirnya menjadi berguna. Dan saat ini kita berpatokan sama mereka. Siapa kira-kira yang ada di room ini? Pak Jaya Inspirasi mungkin bisa berikan pencerahan atau Pak Hasan? Ya. Siapa kira-kira? Ya, oke. Ya, saya termasuk salah satu sampah. Dan pengertian gimana? Waktu di perjanjian lama, di perjanjian lama. Saya nggak ngomong pribadi. Ya, saya nggak ngomong Pak Hasan. Maaf. Silakan. Saya ngomong di perjanjian lama. Ya. Ke Pak Jaya silakan. Ya, kita penasaran nih sama ayah dan anak. Silakan Pak. Ayah dan anak, ya oke. Saya katakan Daud dan Solomon. Ya, Daud itu adalah sampah sebenarnya. Ya,
setelah dia di dalam sendiri menginginkan Batseba dan berzina, akhirnya melahirkan seorang bayi, ya, dengan secara tidak langsung membunuh di dalam suaminya yang bernama Orea. Itu adalah sampah. Ya, di dalam sini dia minta pengampunan dari Tuhan karena anaknya di dalam sakit, dia akan meninggal. Tetap Tuhan tidak lakukan. Setelah dia bertobat, ya, dibakar sama Tuhan, bertobat, baru dia di dalam sendiri bertobat, maka keluarlah di dalam sendiri Mazmur 51 yang dipakai oleh orang-orang gereja ortodok umatnya sebagai pengakuan dosa. Kedua, siapa lagi yang sampah? Anaknya. Sebenarnya Solomon itu sendiri. Karena tukang kawin, ya, karena suka kawin, banyak selir, banyak istri, dan seterusnya, dia terpengaruh dengan istrinya yang didalami dari orang asing yang menyembah berhala. Ya, Solomon pun juga pernah ikut menyembah berhala, ya, dan bertobat. Ya, itu perjanjian lama. Perjanjian baru bagaimana? Nanti kita pelajarin sama-sama. Silahkan yang lainnya dulu. Lanjut, Pak. Luar biasa ya Pak Eka ya. Saya sampai nggak bisa menjangkau ya. Jadi ternyata sampah-sampah itu ada artinya adalah, saya coba simpulkan bahwa orang-orang yang keluar dari jalur rencana Tuhan. Seperti tadi disampaikan Daud ya. Daud pembunuh, iya juga, pezina, iya juga, ya, dan masih banyak hal-hal yang lain, ya. Kita sambut dulu, ada di sini ada Pak Aritonang, ya, kemudian ada Pak Jukinsu, terus ada ada Cynthia, terus satu lagi si Chris ya. Oke. Tadi siapa yang duluan ya? Saya berikan kesempatan ke Pak Jukinsu untuk menambahkan atau gimana? Silakan. Baik, Pak Jukinsu. salam hambanya, Pak Jaya Inspirasi, Pak Hasan, mereka semuanya, bapak-bapak. Shalom. Ya, judulnya ini judulnya luar biasa telak sebenarnya ya, sampah aja masih ada gunanya. Jadi ya sampah yang diolah ada gunanya. Terus teksnya tadi itu garam harusnya memberi rasa ya, bermanfaat dan terang. Saya ambil dari garamnya saja ya, karena kebetulan ya saya pernah ke sana. Jadi uniknya garam di Israel itu sama seperti garam kalau di kita pun ada sebenarnya. Kalau di Tanah Karo itu ya dulu ada garamnya itu besar-besar ya, seperti batu begitu, petak-petak ya. Dan itu digunakan lama, jadi lama nggak langsung hilang dia. Jadi digunakan tuh dicelup gitu ya. Kalau kita buat sayur, nanti dicelup, nanti diangkat, celup udah asin diangkat, nah gitu ya. Sampai suatu saat nanti asinnya itu udah hilang, ya dia seperti batangan-batangan gitu. Nah, sama di Israel juga begitu. Kalau garamnya itu sudah nggak asin, nah memang ada kebijakan itu nggak boleh dibuang ke belakang, ke tong sampah atau ke lubang sampah, tapi dibuang ke depan rumah, di depan jalan, karena sebenarnya masih berfungsi untuk mengeraskan, ya masih ada sisa-sisa mineralnya itu untuk mengeraskan tanah jalan di depan itu. Nah akhirnya memang dipijak-pijak. Nah jadi gambaran kekristenan yang tidak lagi bermanfaat memang ya dipijak-pijak. Nah, kalau pakai bahasa Yunaninya itu pakai kata moraino, artinya to be polis, artinya menjadi bodoh, membuat menjadi bodoh. Nah, artinya sebenarnya orang Kristen itu ya harus
ya menjadi berguna dalam artian berdampak bagi sekitar kita. Tapi kalau kita bodoh, ya memang nggak ada memberi dampak. Nah, jadi luar biasa memang firman Tuhan pagi ini. Ya saya percayalah anak-anak Tuhan itu pintar kalau ada di dalam Tuhan. Kalau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi saya percaya sekali kenapa orang-orang yang ada di dalam Yesus itu pasti pintar apapun katanya. Kenapa? Karena permulaan pengetahuan itu memang takut akan Tuhan. Kenapa orang Yahudi itu ya 1 sampai 12 tahun anaknya itu ada di bar mitzvah ya. Ya memang seperti pengajian begitu ya. Wah, luar biasa itu mereka dididik 1 sampai 12 tahun itu memang kerjanya ngapal Taurat aja lah itu, siang dan malam. Nah, akhirnya memang pintar-pintar. Jadi luar biasa sharing pagi ini sangat diberkati. Itu juga tugas kita. Tuhan pertama kali membuat organisasi di dunia ini adalah keluarga. Itu organisasi terkecil. Tuhan sangat berkepentingan kepada keluarga, dan hari ini keluarga juga diancam, karena kalau keluarga hancur ya gereja hancur, masyarakat hancur, kota negara juga hancur. Jadi itu kenapa pendidikan mulai hari ini anak-anak harus disampaikan firman Tuhan. Itu aja dulu dari saya, Pak Hasan, Bro Jaya. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Jukinsu ya untuk inspirasinya. Saya diingatkan ayatnya ya. Saya coba baca ulang di Lukas pasal 14 ayat 34. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Ya, luar biasa. Jadi Pak Jukinsu masih memberikan arti buat garam itu ya. Nah, meskipun diinjak-injak buat garam. Oke ya. Nah, itu kemudian Pak Jenderal udah kembali ya. Oke. Saya kembalikan. Saya kembalikan Pak Jenderal, silakan. Jangan dikembalikan. Saya hanya minta izin aja karena setelah ini mau on the way ya. Baik, pembahasan yang sangat menarik ya. Sampah aja masih bisa berguna. Kalau bagi saya sampah apapun kalau di dalam Tuhan bisa bukan didaur ulang, tetapi jadi barulah, menjadi ciptaan baru ya. Ya bisa daur ulang ya. Tetapi kalau dibakar dulu. Betul. Ya, daur ulang itu kan perlu pembakaran ya Pak ya. Dibakar sehingga yang memang sampah tulen itu harus dilenyapkan itu. Dan kalau di dalam Tuhan itu, saudara jangan merasa sampah apapun itu adalah prinsipnya ini loh, prinsipnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita yang sudah ada di dalam Kristus sudah. Kalau kita ada di dalam Kristus, jangan lagi kita merasa tidak layak lagi. Banyak orang yang merasa tidak layak, ini terus akhirnya tidak percaya diri melayani Tuhan, tidak percaya diri lakukan sesuatu. Dulu pernah pernah pelayanan tapi jatuh, terus akhirnya dia menghakimi diri terlalu begitu jauh sekali, malah penghakimannya lebih tinggi dari Yesus. Padahal Yesus sudah mengampuni. Maaf, siapa yang ada di dalam, pokoknya yang penting di dalam Kristus saja, maka kita jadi ciptaan baru. Orang ciptaan baru salah satu buktinya, sebetulnya salah banyak. Salah satunya adalah cara pandangnya itu beda dengan yang dulu. Cara pandangnya, kacamatanya bersih Pak. Melihat segala sesuatu itu indah. Melihat segala sesuatu itu clear. Melihat orang lain itu juga dengan kasih karunia gitu. Melihat pelayanan apapun dia tidak pesimis. Banyak orang sekarang ya, dunia pendeta itu juga diobok-obok gitu. Oh, banyak hamba Tuhan ngomong nggak bener, ini langsung generalisasi. Oh, pendeta ini cuma cari kaya, bla 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 bla. Negatif semua. Nah, ini ada masalah. Padahal Kristen nih,
masalahnya Kristen tapi tidak di dalam Kristus. Orang yang di dalam Kristus pasti clear, melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang positif gitu. Sekalipun ada yang negatif, bukan kompromi terhadap hal itu, tetapi bukan itu yang untuk diviralkan. Seperti itu. Dia bisa melihat bahwa dalam sehamparan kertas putih, setitik iota itu dia tidak bukan itu fokusnya gitu loh. Dia fokus kepada potensi-potensi. Kalau Yesus tidak melihat potensi kita, enggak ada yang layak melayani Tuhan, ya. Kalau itu mari sekalipun kita sampah dulunya, sudah dibakar kok. Oleh darah Yesus sudah disucikan. Ayo bangkit kembali. Kita adalah ciptaan baru. Jatuh gimana? Bangun lagi. Jatuh nggak bangun, nah itu baru mati gitu. Dan jangan merasa tidak layak lagi. Banyak orang Kristen ya, Pak Jukisu kapan hari itu sudah pernah ngomong ya. Tuhan itu sempurna menciptakan kita. Keluarga kita sempurna dalam keadaan kekurangan apapun. Jadi maju terus, jangan merasa tidak layak. Layani Tuhan, minimal mensupport pelayanan gitu ya. Dengan dengan ketulusan begitu. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Selama kita membandingkan diri kita dengan orang lain, selama itu juga kita tidak percaya diri. Tuhan memberkati, maju terus, fellowship Askri. Saya boleh nambahkan? Pak, ya. Saya boleh monggo, nambahkan? Pak. Monggo, Pak. Ya, syukur-syukur kalau bisa dibuka langsung ya, manusia lama menjadi manusia baru. Itu di surat Paulus ya, kalau nggak salah. Bisa? Manusia lama menjadi manusia baru. Karena Pak Heri tadi mengatakan ciptaan baru ya. Sambil mungkin dicari, saya bercerita begini ya. Saya itu dulunya adalah sampah. Benar-benar sampah ya. Di mata Tuhan maupun di mata manusia. Ya. 3 kali saya mau mati. Dari saat-saat terakhir, Tuhan di dalam sini menarik saya untuk hidup kembali. Dan inilah saya saat ini. Ya, kira-kira demikian. Sudah ketemu ya? Silahkan dibacakan ayatnya. Saya nggak pakai kacamata baca. Tolong bisa dibacakan Pak Heri atau Pak Jaya Inspirasi. Ini Efesus ya. Efesus 2 ayat 15 ya. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu Pak yang dimaksud? Ada satu lagi, manusia lama, dulu manusia lama, sekarang menjadi manusia baru. Ya, mungkin lebih tegas ayat itu. Coba manusia lama menjadi manusia baru. Ya. Manusia lamanya sampah. Ya. Manusia barunya diharapkan berguna. Ya, buat Tuhan maupun buat sesama. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa, nanti saya yang cari, dah. Ayat 24 bukan? Lanjut dulu. Efesus pasal 4 ayat 24. Oke. Apa itu pasal dibacakan? Atau yang di Roma ini, di Roma Pak, Roma 6 ayat 6. Coba dilihat ya, saya lupa itu ayat. Kita tahu bahwa manusia lama kita sudah disalibkan bersama Kristus dan tubuh dosa kita tidak dilenyapkan sehingga kita tidak akan menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu salah satunya juga, ya. Tapi ada lagi yang lebih tegas, manusia lama menjadi manusia baru, yaitu ciptaan baru. Ya. Kalau gitu bisa lanjut, nanti biar saya yang cari, ya, saya yang cari. Silakan, lanjut saya dulu. Oke, terima kasih Pak Eka ya untuk penambahannya. Berikutnya kita ke tadi siapa dulu ya? Pak Aritonang bukan? Masih ada? Pak Budiman Aritonang. Oh, enggak. Salam Pak Hasan. Tiup angin sepertinya ya. Salam, silakan. Salam Pak Heri. Silakan Pak Budiman. Saya Inspirasi. Oke, memang topik kita pada pagi hari ini sangat luar biasa.
sampah saja berguna. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kan anak-anak Tuhan, anak-anak raja, anak terang, bahkan anak pilihan. Dan marilah kita sebagai contoh, panutan ataupun teladan di hadapan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau bagi saya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai disamakan dengan sampah. Karena kalau sampah itu udah termasuk orang yang jelek. Sebab ada dulu kawan saya satu pekerjaan sampai dibilang komandan kami sampah karena memang dia kelakuannya jelek. Maka dari itu kita harus sebagai contoh teladan di hadapan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ada pertanyaan satu. Kalau kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita sebagai contoh di masyarakat, contoh di keluarga ataupun di kantor, tapi masih ada juga yang tidak suka sama kita. Dan terus selanjutnya, apa yang kita lakukan? Mohon ditanggapin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ya Pak Budiman Aritonang ya. Ya oke. Nah berikutnya ini juga ada Pak Cynthia Gumilang. Ini Bapak atau Ibu ya? Silakan. Ibu. Hai, silakan Halo, Ibu. selamat siang. Shalom, shalom. Selamat pagi di sana kan, di sini selamat sore. Iya. Nggak Halo. apa-apa. Bagus sekali. Halo ya. Even though Tuhan bilang kita itunya bilang sampah, Tuhan bilang kita juga nggak sampah. Kita dibakar biar jadi bagus, jadi berguna. Itulah Tuhan kita, betapa baiknya. Ya, even though kita juga melari dari Dia, kita juga masih dicari dan juga dibetulin hingga jadi sampah. Betapa baiknya Dianya. Itu aja. I don't know what to say actually. Ya. Bu Cynthia Gumilang. Barangkali bisa cerita sedikit masa-masa Ibu merasa sampah dan sekarang sudah tidak jadi sampah lagi. Silakan. Nggak jadi sampah lagi ya. Oh dulu iya sih. Ya. Waktu sebelum ketemu Tuhan, kayak I am lost, kayak kayak nggak berguna. Kayak aja tadi ini mau masuk aja I'm afraid. Because everybody over there is so good at giving all the sharing. So finally I just go in and let the Holy Spirit guide me. I think is that good enough? Oke, ya terima kasih Bu Cynthia. Barangkali I shouldn't have come in actually. Inspirasi mau kasih tambahan silakan. Perihal apa yang diungkapkan oleh Ibu Cynthia Gumilang, silakan. Suaranya kurang jelas di saya, Pak. Jadi kurang dengar. Tadi suara siapa saya kurang jelas? Saya mungkin. Nggak dengar. Oh, mungkin bisa ulangi sedikit Bu Cynthia. Oh, just now I was thinking I am not good because everybody here is very good at giving the sharing. I didn't want to go in. So I just let the Holy Spirit tell me to get in. Because everybody is so good with Pastor Asantandri, Pastor Harry, everybody is so good. Only me, I'm nothing. I was thinking I'm nothing. Because I'm not even a pastor. I'm just a person. That's it. Tidak berguna. Rasanya tidak berguna. Ya, jadi topik yang
topik yang disampaikan oleh Pendeta Jaya Inspirasi ini sebenarnya gini. Jadi semua kita pada awalnya tidak berguna, ya kan? Yeah, that's what I Semuanya was tanpa feeling. kecuali. Kenapa? Iya. Jadi Roma 3 pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Ketika kita berdosa, kemuliaan Allah tidak ada di dalam hidup kita, itu kita nothing, ya kan? Nothing, tidak berguna sama sekali. Nah, Yeah. tadi Pendeta Jaya Inspirasi sudah beberkan panjang lebar, ya kan? Sampah saja ada gunanya. Jadi kita dulunya sampah, tapi karena Yesus ada dalam hati kita, itulah membuat kita berguna, ya. Jadi bukan berarti yang semua di sini sudah malaikat-malaikat, enggak, ya. Jadi Ibu Cynthia Bambang juga begitu, ya. Tuhan sudah mengangkat Ibu dari dulunya sampah, nah sekarang menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga Ibu juga bisa dipakai buat alat kemuliaannya. Jadi garam, ya. Jadi intinya yang saya tangkap dari apa yang Pak Jaya Inspirasi sampaikan, bahwa kita dasarnya itu garam. Kita sudah dari dasarnya, ya, di dalam Yesus kita sudah garam. Tinggal garam itu berfungsi atau tidak gitu loh. Ya kan, garam dipakai ya untuk mengasingkan makanan, penyedap, pengawet dan sebagainya. Nah, seringkali kita sebagai pengikut Kristus kita lupa akan hal itu dan lupa akan fungsi yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Ya, itu dari saya. Silakan barangkali Pak Jenderal bisa tambahkan inspirasi. Saya on the way, Pak. Ini suara saya kurang bagus. Pak Jukinso, Halo semuanya, Ibu Pak Jaya sudah kembali. Silakan Pak Pendeta Jaya Inspirasi. Oke, baik. Tadi saya kayaknya sinyal ya susah ditangkap di sini. Jadi saya nggak dengar di ngomong apa tadi. Ketip angin kali ya. Ketip angin. Ya, jadi intinya gini, tadi saya tangkap sekilas. Jadi Ibu Cynthia merasa wah kita yang lain semua hebat-hebat, ya. Hebat-hebat. Jadi Ibu Cynthia merasa nggak ada apa-apanya gitu loh, ya. Saya juga tambahkan sekilas. Oke, saya nangkap sedikit tadi. Ya, silakan. Ya, without trust we nothing ya, Bu Cynthia. Memang. Yeah, because I was feeling that I'm not good because all of you are good. So I was staying not going in. Everybody feeling that. Ya. Yang penting begini, Bu Cynthia, seperti firman Tuhan yang sempat saya sampaikan tadi ya, 1 Korintus atau 2 Korintus. 2 Korintus 5:13 kali ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat 17. Ya. Terus intinya siapa yang ada di dalam Kristus, yang penting kita di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan baru. Intinya. Nah, ini juga dibutuhkan iman dan keyakinan. Jangan lagi kita flashback terus ke belakang terus gitu. Kita gunakan orientasi Tuhan. Orientasi Tuhan itu melihat kita yang sekarang dan yang di depan bersama Tuhan. Nah, orientasi setan melihat kita yang sekarang dan yang di belakang. Makanya kita merasa nothing terus gitu. Ya, dan bukan karena kita sempurna. Asal kita mau bergantung bersama Tuhan, jatuh akan bangun lagi. Maka kita hidup dalam percaya diri. Nah, kalau kita hidup dalam ketidakpercayaan diri, maka itu tadi kita minder gitu ya. Ngumpul, ada beberapa di live chat ya beberapa waktu yang lalu tidak mau masuk bukan karena tidak bisa, tapi dia merasa wah yang di dalam itu pakar-pakar semua loh, padahal di dalam Tuhan tidak ada pakar-pakaran itu kalau namanya sharing gitu ya. Jadi maju terus, tapi luar biasa Ibu Cynthia Ginting ini rendah hati. Yang penting maju terus di dalam Tuhan. Kita berharga karena bukan karena siapa-siapa ya, dan terus berdoa karena hanya dengan doa juga yang membuat kita semakin intim dengan Tuhan, yakin dengan Tuhan, because we cannot do anything without prayer. Jadi maju terus di dalam Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Silahkan Bapak Jaya Inspirasi kepental lagi itu sinyalnya. Ya, silakan Pak Jaya Inspirasi kembali lagi ya. Ya, kita tolak dulu dalam nama Tuhan Yesus segala jaringan yang mengganggu.
pulih, bekerja dengan normal, sehingga kami boleh menikmati sharing kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Silakan Pak Jaya. Oke, ini saya terpental terus ini di tiup angin. Ya. Ya, tapi saya tangkap tadi sedikit dari Ibu Kristia ya. Ibu Cynthia, sorry. Cynthia. Ibu Cynthia. It's okay, Ya, don't Ibu worry. Cynthia. Ya, Ibu Cynthia. Hidup kita ini memang dulunya tidak berguna barangkali seperti itu. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, dari manusia yang tidak berguna itulah kita menjadi manusia yang sudah dipulihkan. Kalau kita lihat misalnya murid-murid daripada Tuhan Yesus, mereka semua orang-orang biasa, Bu. Dari Petrus, seorang nelayan, ada seorang yang pemungut cukai, hampir semua rata-rata murid-murid Yesus dari manusia yang biasa-biasa, bahkan mungkin di tengah-tengah masyarakat mereka tidak berdampak besar begitu. Ya, hanya untuk mendapatkan nafkah sendiri begitu. Tapi ketika mereka ketemu dengan sang pribadi yang bisa mengubah hidup, nah di situ mereka mulai masuk dalam pembakaran tadi ya, sampah tapi begitu dibakar diolah begitu. Kalau saya bilang pakai diolah, mereka diajar, mereka langsung juga bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah di situ mereka menjadi manusia yang diubahkan, yang diberikan sebuah masa depan ya, dan hidup mereka berubah pada saat itu. Tentu tidak secara langsung seperti yang kita ketahui, yang kita tahu seperti cepatnya membalikan telapak tangan, tidak begitu. Tapi mereka mengikuti satu proses. Nah, begitu mereka mengikuti satu proses itu, Tuhan pakai mereka, dan dengan setia mereka mengikuti Tuhan, lihat Petrus dan teman-temannya berdampaknya luar biasa. Bahkan sampai saat ini, kalau di Indonesia bisa mengenal Injil, atau di seluruh dunia bisa kenal Injil, kan dimulai dari murid-murid Tuhan Yesus dari awal. Jadi manusia-manusia yang dulu mungkin dianggap tidak berguna, tidak bisa apa-apa, di tangan Tuhan apa yang tidak berguna menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang berdampak luar biasa. Jadi makanya tadi saya katakan, gimana caranya supaya kita bisa hidup berguna? Ya tinggal di dalam Tuhan. Itu caranya, kita tinggal di dalam Tuhan. Ikuti prosesnya, terbuka, dan kita juga harus rela berkorban. Dengan demikian kita dapat menjadi berkat, menjadi berguna bagi banyak orang. Tadi ada sedikit pertanyaan di private chat ya. Ada pertanyaan, dia seorang ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga hanya bisa ngurusin suami, ngurusin keperluan rumah tangga, dia merasa tidak berguna begitu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Silakan kita kasih sharing ya. Apakah juga demikian, tidak berguna hanya karena mengurus rumah tangga begitu? Nah, saya pikir kalau dari saya sendiri, mengurus rumah tangga itu juga sudah sangat baik ya. Itu pelayanan ya, pelayanan. Kalau seorang ibu mengurus rumah tangganya dengan baik, maka dari rumah tangga itu akan muncul generasi yang takut akan Tuhan ya. Di balik kesuksesan seorang laki-laki kan katanya ada seorang perempuan yang pandai ya di belakang layar. Jadi itu juga sebuah pelayanan. Sekecil apapun yang kita bisa kerjakan, kalau kita kerjakan seperti untuk Tuhan, ya kita melayani Tuhan dan hidup kita akan berdampak. Mungkin untuk sementara itu Pak yang bisa saya tambahkan. Saya boleh tambahkan pertanyaan Ibu? Oke, silakan. Silakan Pak Eka, silakan. Enggak, Bapak Ya, langsung saja. halo. Biar tambahkan, nanti menyusul saya nanti, Pak Hasan. Silakan Bapak Ibu aja dulu. Ya, terima kasih ya Pak Jaya Inspirasi sudah memaparkan lebih jelas lagi. Gimana Ibu Cynthia? Masih ada yang bisa mau diperdalam lagi? Silakan Bu Nah, kalau Cynthia. gitu, Tuhan bilang kan, ya, silakan. Tuhan bilang kan we are the light, we are the light of the world, we are the light. So if we are the light, we have to show our way like Jesus, not being sombong. We have to be humble like Him. Cause yang ini kan Matthew 5 number 16 kan dibilang you are light.
So we have to show like Jesus, and we are the salt too. So we have to be like Jesus and show who we are, not being sombong, just be humble. I think that's it. What your question, ma'am? What your question? No question. I'm just saying that, if Your you are the statement light, only. if Okay, your statement we are only. the light, Okay. we have to be like Jesus. We have to show like Jesus, because this is the topic, kan? We are not sampah, and in the book it says you are the light. We are the light, so we have to show like Jesus too. Yeah, just right. Just right. Mhm. Oke, ya. Jadi mungkin sekalian saya tambahkan ya, yang tadi dikatakan juga Ibu tadi, yang tadi ada pertanyaan di live chat, ya. Saya pikir ya, rumah tangga saya ini kalau anak-anak saya, ya, berpatokan terhadap saya, mungkin sudah berantakan, ya. Tapi karena berkat seorang ibu, ibunya dia, ya, ibu anak-anak istri saya, maka rumah tangga saya masih bisa berdiri hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Ya, di dalam sendiri tadi Pak Jaya Inspirasi juga berkata ya, bahwa di samping laki-laki ada wanita yang hebat. Ya, laki-laki jatuh, wanita itu tetap berdiri loh, istri itu sendiri. Itu disebut dengan behind the gun. Ya, pistol itu nggak ada gunanya. Ya, yang dimiliki oleh laki-laki, karena di behind-nya itu sendiri, sampingnya adalah wanita yang hebat. Ya. Kedua, anak-anak saya pun juga bisa sukses hari ini bukan karena saya, ya, bukan karena saya, karena di dalam ibunya, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa di dalam saya nggak berguna ngurusin anak, saya katakan ya, dengan bahasa saya, mohon maaf ya, bullshit itu sendiri. Ya, nggak ada istri, nggak ada wanita di samping suami, itu nggak ada gunanya keluarga itu. Ya, begitu pentingnya wanita itu bagi satu keluarga yang utuh, yaitu keluarga Nazaret, ya. Yusuf, Maria, dan Yesus itu sendiri. Dan juga statement dari Ibu itu sesuatu yang baik, ya. Sombong itu forget it lah dengan sombong, ya. Karena di Galatia 5, 22 ayat 23, nggak ada gunanya. Ya, penguasaan diri. Ya, sombong itu banyak lawan katanya, opositnya. Ya, tapi ini itu udah dipatahkan di Galatia 5, 22, 23. Yaitu dengan di dalam sebuah roh. Roh itu sendiri huruf besar ya. Roh itu adalah di dalam itu Allah sendiri. Mulai dari kasih, ya, terus lagi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, kesetiaan, ya, terus lagi di dalam sendiri penguasaan diri, terus lagi nomor 9 kebaikan, ya. Tapi sebenarnya nomor 9 adalah penguasaan diri, ya. Itu dipatahkan. Sombong itu nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Itu adalah karakter dari si Lucifer, ya, jatuh ke dunia karena nomor 9 itu, karena sombong itu sendiri. Ya, jangan ikutin Lucifer ya dengan sombongnya. Nah, tadi itu saya ingin menampilkan, mungkin bisa dibantu Pak Jaya, Efesus 4, 21 sampai 24, Pak Jaya. Saya Halo? sudah gunakan HP, Pak. Saya tidak bisa gunakan laptop terpental tadi, Pak. Jadi nggak bisa share. Mungkin, ya, Pak Hasan bisa pegang, saya pegang HP. Ya. Halo, bisa dibantu Efesus 4, 21, 24? Pak Heri juga nggak ada ya. Kalau gitu saya keluar, saya bacakan ya. Sebentar. Dikatakan di Efesus 2, di Efesus 4, 23, 21, 24. Bisa didengar suara saya, Pak Jaya? Bisa, Pak bisa, Jaya? jelas.
Ya, oke. Jelas. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, ya, salah satu sombong tadi, ya, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, ciptaan baru itu adalah manusia lama dibakar, ya, menjadi sekarang manusia baru. Demikian dari saya, Pak Jaya. Terima kasih, itu dulu. Lanjut. Oke, luar biasa ya. Hasan sudah keluar kayaknya juga masalah sinyal. Di sini juga ada Pak Kris. Silakan Pak Kris, shalom. Di mute-nya masih di ini, Pak. Buka mic-nya, Pak. Ya. Ya, Oke. Salam Bapak Ibu, bisa dengar saya? Ya, jelas. Saya dari Ambon ini ya Pak. Wah, Saya mantap. Saya senang sekali dengar sharing kita di pagi ini. Dan judulnya itu memang sedikit menyentuh kita semua menurut saya. Jadi ketika saya dengar, saya teringat kepada 1 Yohanes 1 ayat 8 ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 itu ya. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita dan kita menganggap Tuhan Allah itu pendusta. Jadi saya pahami itu dan saya dengar tadi bahwa memang manusia itu harus berguna bagi Tuhan Allah. Karena dia itu adalah manusia yang berdosa yang sudah dibaharui. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya anggap bahwa apa yang dibilang Tuhan itu, bahwa manusia itu adalah gambar Allah ya, imago Dei-nya itu. Yang pada awalnya sudah dirusakkan, yang sudah menjadi sampah. Tapi karena kasih karunia Allah, maka karena kasihnya itu, maka dia datang kepada ciptaannya. Jadi manusia itu memiliki nilai dan memiliki hakikat kemanusiaan yang punya hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, ketika Paulus sendiri mengatakan bahwa ya kalau dikatakan orang berdosa, saya lebih berdosa, tapi karena kasih karunia-Nya itu. Maka manusia yang percaya kepada Kristus itu yang tadi dikatakan, sudah dikatakan banyak, bahwa dia menjadi manusia dalam ciptaan baru. Karena Allah sendiri membaharui gambar manusia itu dan manusia itu kembali menjadi manusia baru. Kenapa? Karena itu milik Allah. Karena itu ciptaan Allah, karena itu milik kepunyaan, kesayangannya dari Allah itu sendiri. Itu saya memahami itu Bapak Ibu. Sehingga kalau tadi bilang rumah tangga itu memang betul, rumah tangga itu adalah rumah tangga yang digambarkan Tuhan antara suami istri itu dalam Efesus digambarkan sebagai hubungan cinta kasih antara Tuhan dan jemaatnya. Kasih yang menyelamatkan. Sehingga kalau rumah tangga itu hancur, maka memang ternyata juga anak-anaknya juga itu ya mengalami berbagai hambatan dalam kehidupan. Keutuhan rumah tangga, keretakan rumah tangga itu, anak-anak menjadi broken home dan lain-lain semua terjadi. Karena apa? Itu Tuhan Yesus sudah bilang bahwa yang sudah diikatkan Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dan itu firman Tuhan. Itu bukan pikiran manusia. Dan itu saya mau katakan itu sebuah justice, sebuah hukum yang Tuhan telah
memberikan kepada kita yang ada punya hubungannya bahwa manusia itu dijadikan karena Tuhan mencintai manusia sendiri dengan kasih setianya itu. Tidak bisa dimain-mainkan itu, tidak bisa dirubah-rubah dan tidak bisa dipikir manusia. Sehingga kalau manusia itu dia menjadi manusia yang baru betul-betul itu dia menemukan jalan kehidupannya, dia menemukan kebenaran Allah itu sendiri. Dan di dalam dia itu banyak bertumbuh akan berbagai pikiran-pikiran yang penuh dengan roh, ya, penuh dengan kebajikan, penuh dengan berbagai pengetahuan yang besar. Jadi orang Kristen itu yang tadi bilang, ya manusia yang diolah menjadi ditempa oleh Tuhan sebagai manusia yang mempunyai nilai besar, Bapak Ibu. Contoh Israel saja ya. Israel itu ditempa di dalam tungku besi di Mesir. Israel itu bangsa pilihan yang ditempa, diperbudak, dia berjalan di padang gurun bertahun-tahun, puluhan 40 tahun. Itu ditempa untuk merubah karakternya dari budak, dari sampah di Mesir itu menjadi manusia terpilih. Jadi janji Tuhan kepada bangsa Israel itu bukan sembarangan, itu ditempa. Jadi kita ini ditempa dari budak menjadi manusia baru itu harus betul-betul memiliki kekuatan dan kepercayaan dan iman yang tangguh untuk berhadapan dengan berbagai kekuatan-kekuatan besar di dunia ini. Tapi bukan dengan kekerasan. Pak. Jadi itu yang saya sampaikan di sharing pagi ini. Terima kasih Pak. Saya belum tahu nama-nama semua ini. Terima kasih ya. Kalau salah maaf ya. Selamat datang Pak Kris ya. Ya, kita pagi Pak, tiap pagi jam 7 waktu Indonesia Barat kita fellowship berbagi firman Tuhan. Silakan Pak Jaya. Kembali lagi ke Pendeta Jaya. Baik, terima kasih Pak Kris, pemaparan yang luar biasa. Memang kalau kita perhatikan orang Israel yang dulu mereka adalah seorang budak, tapi begitu mereka keluar dari Mesir, Tuhan membawa mereka kepada situasi yang mengharuskan mereka merubah watak mereka dari seorang budak menjadi seorang umat pilihan. Jadi Tuhan mendidik mereka di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Itu pun tidak semua berhasil ya. Generasi pertama itu tinggal di padang gurun, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan karena mereka sendiri ya. Tetapi di sini kita lihat bahwa kalau Tuhan mau memakai kita, maka Dia mau membentuk kita terlebih dahulu. Dia mau membentuk kita dari manusia yang dulu mungkin dianggap sampah, atau kita sendiri bisa menganggap diri kita sampah karena sifat kita atau kita belum bisa melakukan banyak hal. Nah, ketika kita di dalam Tuhan itu kita akan mengalami pembentukan. Ya, pembentukan ini banyak hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup. Ya, dari situ kita mempunyai pengalaman khusus dengan Tuhan, dan dengan demikian kita menjalani sebuah proses. Dari proses itu kita akan muncul menjadi manusia yang sudah diubahkan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sekecil apapun yang kita lakukan, ketika kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, setia, saya yakin ketika orang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Itu kan standarnya. Jadi dari hal kecil dulu, kalau dia seorang ibu rumah tangga itu perkara yang besar, bukan kecil menurut saya. Seperti tadi Pak Eka juga sudah sampaikan. Seorang ibu rumah tangga itu peranannya sangat penting, bahkan itu sentral dalam membangun karakter anak-anak. Karena laki-laki ini dia tidak punya banyak waktu untuk mendidik anak. Yang bersama-sama dengan anak itu adalah ibunya sendiri. Jadi anak itu menjadi anak yang hebat ke depannya tergantung daripada peranan daripada ibunya, ya, yang berpikir bahwa saya ini nggak apa-apanya begitu. Jadi sekecil apapun yang kita bisa kerjakan, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Pada intinya Tuhan mau kita, memanggil kita untuk menjadi berkat, menjadi manusia berguna tanpa terkecuali siapapun itu. Siapapun Tuhan mau memanggil kita terlibat untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Oke, kira-kira dari saya
saya sini tambah juga sedikit sudah ya. hadir. Ada Pak Nafafai. Oh iya, Halo, Pak silakan, Nafafai. silakan. Saya minta sedikit waktu. Setelah ini saya ada sesuatu. Jadi Suaranya saya kecil, Pak. mau, oh kecil ya, baik. Ini saya cukup. Halo. Masih kecil. Tapi saya cukup jelas. Oh, jelas ya. Oh, mungkin di saya aja. Oke, lanjut. Ya. Nah, lanjut Pak Jenderal. Keluar malah ya. Ditiup angin. Oke. Oh. Berikutnya tadi sudah disapa oleh Pak Jenderal ya, Bro Nafafai. Silakan. Salam damai sejahtera untuk semuanya. Salam damai sejahtera. Amin. Salam Ibu Cynthia, how are you? Pak Kris, Pak Eka, Pak Hasan. Thank you, good. Dunia Kristen, Good. Pak Jaya Inspirasi Very dan semuanya Pak Jugitsu. Ya, selamat pagi. Salam. Ya. Shalom semua Pak. Kalau kita Shalom. lihat sejarah kelahiran Tuhan Yesus itu tidak malu memakai sampah-sampah masyarakat. Saya sebutkan saja nama-nama yang cukup besar. Dari Abraham, silsilah kelahiran Yesus. Abraham itu kan tahu sendiri ya, dia penurut sama istrinya yang waktu itu pikirannya, dikasih pembantu, dia sikat, keluarlah anak dari Hagar. Lalu Yakub. Sebutkan dong Yakub nama itu pembohong anaknya, besar, Pak. penipu. Pak Nafafai, sebutkan nama anaknya dari si Hagar ya, sehingga tahu tuh Dari orang-orang si Hagar. lain. Nah, cuman kalau disebutkan namanya nanti ada yang misleading lagi, ada yang bilang anaknya Ishak, anaknya Ismail, tapi Alkitab menyebutkan namanya Ismail, anak yang dipilih Tuhan itu dari Sarai Ishak. Oke, lanjut ke Yehuda. Kita tahu Yehuda, dia waktu bercabul berzina juga sama menantunya sendiri. Lalu ada Rahab. Rahab itu seorang pelacur juga. Lalu ada lagi yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita lihat atau ingat waktu wanita Samaria ya yang bertemu Tuhan Yesus di sumur. Itu pun dia merasa tidak ada gunanya, tapi waktu dia berbicara sama Tuhan Yesus, dia bisa menyelamatkan satu kota loh. Jadi tadi ada yang tanya kalau jadi ibu rumah, kalau dia melakukan atau datang kepada siapa? Karena ini sampah-sampah masyarakat tadi ini, dia datang ke Tuhan, dia dipakai Tuhan, luar biasa. Tuhan memakai mereka menjadi saluran untuk Tuhan Yesus lahir. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah di dalam Tuhan. Karena itu tidak akan pernah sia-sia. Because the Son of Man, Luke 19 verse 10, the Son of Man find who was lost. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada sampah yang tidak bisa dimanfaatkan, adalah sampah yang bangga menjadi sampah. Sombong udah menjadi sampah masyarakat, tetapi dia tidak mau dibentuk, dia tidak mau dirubahkan. Itu yang tidak bisa dirubah. Tetapi sampah-sampah masyarakat yang tadi sudah disebutkan, semuanya itu termasuk Daud ya. Kita tahu Yesus bangga disebut anak Daud. Daud itu udah pencabul, penjinah, merebut istri orang, tapi Daud adalah bapak pertobatan. Setiap dia ditegur Tuhan melalui Nathan atau melalui Roh Kudus, saat itu ya Nathan ya, dia berbalik secepat mungkin. Tuhan bangga memakai Daud. Salah satu dia titelnya adalah orang yang berkenan kepadaku. Demikian, semoga menjadi berkat bagi kita yang merasa sampah-sampah masyarakat. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. God bless you. Amin. Amin. Tes mic. Sudah bagus? Pak. Sudah bagus, Nafafai. silakan. Oke, Pak Nafafai, salam dahsyat. Benar Pak Nafafai katakan tadi. Tapi sebelumnya tadi Pendeta Jaya Inspirasi ya,
bangsa Israel saja Tuhan planningnya gagal. Tetapi catatan yang terpentingnya adalah kegagalan itu bukan dari pihak Tuhan. Tetapi dari bangsa ini kan disebut tegar tengkuk. Tuhan sendiri bilang tegar tengkuk. Kenapa? Apakah Tuhan tidak maha kuasa? Oh, maha kuasa. Hanya Tuhan itu komitmen. Bukan seperti kita. Yaitu apa? Dia komitmen terhadap free will yang sudah diberikan kepada manusia. Seperti itu. Tidak seperti manusia ya, ngasih menyesal diminta lagi. Itu kan banyak sekali kejadian gitu. Atau ngasih tapi dia intervensi ngotak-ngatik. Tuhan tidak. Jadi seperti itu. Nah, padahal ini bangsa pilihan, tetapi Tuhan juga masih komitmen ini tetap bangsa pilihan. Mau tegar tengkuk, kayak mau sombong, kayak mau apa, kayak orang mau ngomong apa, kayak pokoknya siapa yang memberkati Israel akan diberkati, siapa yang mengutuk akan terkutuk gitu. Dan itu fakta terjadi, jadi hati-hati. Nah, dalam hal ini saya tidak ngomong bicara soal bela membela ya, saya ngomong dari sisi Tuhannya gitu. Nah, kemudian yang luar biasa tadi dari Pak Nafafai, saya mendukung sekali pernyataannya. Sampah apapun di dalam Tuhan Yesus akan dijadikan baru. Didaur ulang melalui dibakar terlebih dahulu gitu. Dibakar terlebih dahulu, emas itu semakin dibakar akan semakin murni. Nah, ini saat ini gini ya, nggak usah debat-debatan teologis, nggak usah debat-debatan ayat, nggak usah ribut soal itu. Dari buahnya lah kau lihat orang itu. So itu orang beragama itu harusnya semakin mencintai Tuhan. Tuhan apapun. Nah, Tuhan sejati itu adalah Tuhan yang rahmatan lil alamin, maha pengasih, maha penyayang, versi apapun. Harusnya demikian. Nah, orang yang mencintai Tuhan pasti akan dibaharui sekalipun dia sampah. Nah, kalau orang semakin beragama, semakin mencintai Tuhannya, kok malah semakin barbar. Lah kok malah semakin haus darah, kemudian semakin superior, tidak menghargai nyawa orang, dikit-dikit penggal, itu aneh buat saya. Nah, ini saat ini kita tinggal mikir saja, iya ya Tuhan macam apa? Nggak usah ayat-ayatan dulu, karena apa? Kepandaian manusia, benar jadi salah, salah jadi benar gitu. Terus, ya, jadi boleh saya tambahin? Saya selesaikan Pak, tidak lama. Silakan, ya. Silakan. Halo Pak Heri. Halo. Sepertinya sinyalnya ditiup angin juga ya. Oke. Saya tambahin ya. Saya tambahin sedikit. Silakan Pak Eka. Boleh? Melanjutkan Pak Heri. Ya aneh juga. Dari bangsa Yahudi itu. Oh ya silakan Pak Heri. Lanjut. Begitu. Intinya seperti itu. Oke, silakan. Tadi keputus Pak Heri. Ya, dari saya udah cukup. Oke. Silakan Pak Eka. Tambahin saja ya. Tegar tengkuk dari bangsa Israel yang dikatakan oleh Pak Heri itu 7 kali. Ya, tegar tengkuk itu dari bangsa Israel 7 kali. Sehingga akhirnya diutuslah anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri ke dunia ini. Ya, di dunia ini pun Tuhan Yesus juga di dalam ini terakhir itu, ya, mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Selama 3 tahun dikatakan tidak berbuah, yaitu selama 3 tahun itu adalah panggilan dari Tuhan Yesus. Ya, maka di dalam sendiri bangsa Israel itu di Israel cuma 11 juta. 2 juta sebagai diaspora di seluruh dunia. Kenapa kok di dalam sendiri nggak bisa tambah besar? Ya, selain di dalam kehilangan di dalam 12 suku Yehuda, 12 suku dari Israel, ya dari keturunan Yakub, cuma hanya tinggal 2, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya, suku Benyamin. Dan kenapa nggak dalam sini tersebar? Ya, nah kalau kita lihat dikatakan ya imanlah sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kalau tumbuh nggak lebih dari leher kita, kurus, ya.
Tapi di dalam sini dikatakan lagi, ya, bukan biji sesawi aja kita ini adalah pohon aras, bukan pohon ara ya. Pohon aras itu sendiri seperti pohon beringin, dan lihat tumbuhnya Kristen, ya, tumbuhnya Kristen adalah 2,7 miliar, ya, maka itulah yang di dalamnya tersebar ke seluruh dunia, ya, bukan keturunan Abraham, tapi adalah di dalamnya pengikut Abraham, ya, terutama dari ajaran Samari, yaitu Kristen itu. Kira-kira demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eka untuk tambahannya. Nah, ini juga kita sambut ya. Ada Pak Rudi. Ya, Pak Rudi, kemudian ada Pak Jos Gunawan. Ya, silakan Pak Rudi. Pembahasan kita sampah masih ada gunanya. Shalom, shalom. Shalom, shalom ya. Puji Tuhan, saya juga dengerin dari tadi masalah sampah ini. Jadi kalau menurut saya sampah itu bukan nggak berguna. Jadi kalau kita bisa makan sampai saat ini, itu kita sebetulnya sampah itu bisa jadi pupuk, ya, pupuk yang bisa memupuk padi atau yang lain-lain bisa menjadi bahan makanan kita. Terus yang kedua masalah sampah. Jadi kalau bisa jadinya sampah itu jangan minder ya. Mendingan bekas sampah daripada bekas emas, saudara. Betul nggak Bapak Ibu-Ibu? Setuju, setuju. Kalau bekas sampah bisa berguna, tapi kalau bekas emas berarti udah bukan emas lagi gitu ya. Jadi intinya yang saya diingatkan masalah sampah ini, seperti Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang dan istilahnya orang itu ketemu dengan Tuhan Yesus lagi, cuman Tuhan Yesus ingatkan, kamu sudah sembuh, kamu sudah pulih, jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita udah diangkat sama Tuhan dari sampah menjadi yang berguna, jangan menjadi sampah lagi. Kira-kira seperti itu Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Oke, terima kasih Pak Rudi. Menambahkan Pak Hasan, setelah itu saya keluar. Sebentar Pak ya. Jadi mendingan jadi bekas sampah ya daripada bekas emas gitu ya. Kalau bekas sampah kan akan jadi bermanfaat ya, bisa menginspirasi banyak orang ya, dan berguna lah intinya. Kalau bekas emas berarti tidak ada gunanya. Oke. Bekas emas itu air raksa. Bekas emas itu air raksa, nggak ada gunanya. Berarti masih berguna juga, nggak ada gunanya. Enggak dong. Oke, silakan Pak Eka. Rasanya ke muka, itu ya bahaya sekali itu. Ya, yang nggak ada gunanya. Pak Eka, silakan lanjutin tadi atau tambahan. Sudah? Oke, saya ingin nambahkan begini. Di perjanjian lama, sampah itu jelas sekali ya, yaitu di dalam sendiri disebutkan juga oleh Pak Ngapapa, yaitu Daud, ya, Raja Daud. Bukan hanya berzina dia itu sendiri, tapi adalah pembunuh loh. Ya, secara tidak langsung, yaitu suaminya dari Batsheba itu sendiri. Dan juga yang kedua adalah apa? Solomon, penyembah berhala. Nah, pertanyaan saya di perjanjian baru siapa yang sampah itu sendiri? Nah, menarik, yaitu di dalam sendiri pesundal-pesundal, wanita-wanita pesundal, yang juga di dalam sendiri pemungut cukai, sama berdosanya. Ya, tapi kembali lagi Tuhan Yesus berkata, merekalah yang akan menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena sudah dibakar. Ya, banyak ayatnya tentang itu. Tapi ada satu lagi, ya, namanya siapa? Sampah yang dibawa langsung oleh Tuhan Yesus ke surga. Itu adalah manusia pertama dalam perjanjian baru, manusia yang dibawa ke surga. Siapa namanya? Pak Hasan tahu? Lanjut Pak. Belum ada gambaran. Sebagai inspirasi? Ya, orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan ya. Iya, betul sekali, yang di sebelah kanan, yaitu penjahat yang bernama Dismas. Ya, sebelah kirinya adalah Gestas. Itu adalah dibuat dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat sebelum ayatnya itu sendiri, ayat itu ya, yaitu di Matius 5 kalau nggak salah ya, 21, 31 sampai 46 ya. Di sebelah kiri domba, di sebelah kanan domba, di sebelah kiri adalah di dalam sendiri kambing, ya.
Di sebelah kanan hidup yang kekal, di sebelah kiri yaitu siksaan kekal, neraka. Ya. Dan di dalam Dismas itulah adalah manusia pertama ya di dalam perjanjian baru yang tercatat yang langsung bersama Tuhan Yesus naik ke surga. Itu adalah sampah sebelumnya. Itu siapa mereka berdua itu sebelumnya adalah penjahat. Ya, penjahat. Gestas di dalam menghina Tuhan Yesus. Yang menghujat Tuhan Yesus dibela oleh si Dismas yang di sebelah kanannya. Ya, maka di dalam sendiri hanya Dismas berkata, ya Tuhan Yesus, ingatlah aku kalau engkau ke kerajaanmu. Maka Tuhan Yesus menjawab segera saat itu juga. Saat ini juga engkau bersamaku ke Taman Firdaus. Di mana? Di Lukas 23 ayat 43. Ya, terima kasih dari saya itu dulu. Saya turun dulu ya. Salam hormat buat semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Eka, Ya. Tuhan berkati Pak. Terima kasih Pak Eka ya. Oke, kemudian. Oke, berikutnya ke Pak Jos ya, Jos Gunawan, silakan Pak. Ya, shalom. Terima kasih Pak Shalom. Hasan dan semuanya, Pak Heri dan semuanya yang ada di room chat ini. Ya, tadi pagi saya ke pasar, barusan mandi, jadi kurang begitu nyimak. Tadi juga videonya sudah saya kirim sedikit ke Pak Hasan di pasar, situasi pasar Taiwan. Ya, bicara masalah sampah Pak ya, masalah sampah, mutu sampah ya, mutu kehidupan ya, yang ada yang sampah, ada yang itu. Kembali kita ke bahwa, suara saya jelas Pak ya? Jelas. Jelas ya? Ah ya, jadi Jelas. di dunia ini kan ada dua bapak. Bapak segala kejahatan, bapak segala kebohongan, yaitu iblis, dan bapak segala kebenaran. Tergantung kita itu mau mengikut bapak yang mana. Nah, kalau kecintaan terhadap dunia, ikut arus dunia, itulah mengikut bapak dari segala kebohongan, segala bapak dunia. Nah, ketika kita itu mengikut Bapa segala kebenaran, yaitu Sang Halik sendiri, Yesus Kristus sendiri, nah, seperti Paulus, apa yang saya banggakan dahulu, dia kan punya beberapa warga negara, itu KTP itu 4 atau berapa, 5 atau berapa itu. Nah, dia itu punya kuasa penuh, pokoknya sudah dia itu punya wewenang penuh ya. Nah, dia bangga, dia punya kuasa ketika mengenal akan Bapa yang benar, menerima dan mengenal akan Kristus, semua itu sampah bagi hidupnya. Apa yang dia banggakan di dunia itu. Nah, akan pengenalan akan Kristus, semuanya itu sampah. Nah, bagaimana diubahkan karakternya, dipulihkan, dikembalikan ke karakter semula, yaitu karakter serupa dengan Kristus, yaitu karakter Kristus, maka dia itu akan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi sesama. Nah, itu dulu Pak Hasan, karena waktu singkat sekali ya, nanti mungkin bisa tambah-tambah lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Gunawan ya. Oke, mungkin waktu juga yang membatasi kita. Jadi sekarang kita akan masuk ke closing statement ya. Nah, mulai dari Pak Juginsu, silakan 1 menit. Ya, terima kasih Pak Hasan, teman-teman semuanya. Intinya ya kita belajarlah terus untuk bermanfaat bagi sesama, karena di dalam Kristus kita pasti berbuah. Itu saja, asal jangan lupa kita tetap tinggal di dalam Dia dan meminta bantuan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah Roh penolong, penghibur, dan yang membantu kita. Dan Roh Kudus juga adalah kekuatan kita. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih Pak Juginsu. Berikutnya kepada Bu Cynthia, silakan 1 menit closing statement. Walaupun kita sampah, masih juga berguna bagi Tuhan. Ya. Tuhan nggak mau mikir kita sampah. Itu aja. And tetap seek the Lord. That's it. Oke.
Thank you ya, thank you Bu Cynthia. Berikutnya ke Bro Nafapai, silakan closing statement. Terima kasih. Saya dulunya juga sampah masyarakat, walaupun di mata setan saya terhormat. Saya pencabul penjinah, sama-sama orang-orang besar. Saya mantan homoseks, tapi di saat saya datang kepada Tuhan, Tuhan memperbaharui saya. Saya ditempatkan di tempat terhormat. Saya tidak pernah minta-minta untuk makan, walaupun saya tidak bekerja lagi di kantor. Saya tidak kena COVID. Bukannya saya menantang COVID, tapi Tuhan membuktikan, membela anak-anak yang mau datang kepada Dia, walaupun saya sampah. Jadi teman-teman, biarlah yang merasa menjadi sampah datang kepada Tuhan. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah benar. Dan barang siapa, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan, biar waktunya, sesungguhnya Yesus akan datang segera. Tuhan akan membawa upahnya untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Nafapai. Berikutnya kita ke Pak Gunawan ya. Silakan Pak Gunawan closing statement 1 menit. Ya, kita jadilah terang dunia, garam dunia, seredup apapun, seredup-redupnya cahaya kita di dalam kegelapan yang paling pekat, kita masih akan nampak. Makanya kita harus bagaimana menjaga kita punya karakter Kristus, menjadi terang dunia, berdampak kebaikan dan kebenaran. Nah, fokuslah pada kekekalan. Dan kita harus punya satu pegangan yang teguh ya, berjalan dari kebenaran ke kebenaran yang berikutnya dan menjadi saluran berkat. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gunawan. Nah, sebelum nanti Pak Jaya closing statement, saya closing dulu ya. Oke. Intinya gini, jadi mungkin kita merasa sangat tidak berguna ya. Suasana saat ini kita merasa sangat tidak berguna. Kita merasa terabaikan ya oleh siapapun juga. Tapi ketahuilah ya, Yesus datang ke dunia ini justru untuk membuat kita ya yang sampah masyarakat ya, yang tidak berguna menjadi berguna. Karena itu buka hati, izinkan Yesus masuk dalam hati. Itu kuncinya. Percayalah, engkau yang merasa tidak berguna akan Yesus jadikan berguna. Tidak hanya berguna, tapi menginspirasi banyak orang dan boleh membawa orang datang kepadanya. Itu saya, terima kasih. Silakan Pak Jaya, closing statement-nya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi hidup Kristen itu adalah hidup yang berarti karena telah ditebus dengan darah Kristus yang maha. Hidup yang demikian bisa menjadi sarana untuk menjangkau orang lain, untuk mengalami anugerah yang sama juga seperti yang kita alami. Dan ketika itu, mari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai kita kehilangan kegunaannya sebagai garam dan terang dunia, tetapi mari kita menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, suatu kepercayaan menjadi anaknya dan menjadi umatnya. Jadi dunia yang gelap ini memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia ini memerlukan garam untuk mencegahnya. Ya, sebagai garam, anak Tuhan harus berfungsi untuk mencegah pembusukan dan kebobrokan moral yang semakin merajalela. Kita lihat di sekitar kita manusia-manusia yang bobrok moralnya, kita yang menjadi garam dan terang di tengah mereka. Dan kita harus menghadirkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus. Jadi itulah perintah daripada Tuhan Yesus, sebagaimana kita anak-anaknya, orang Kristen yang harus menjadi berkat, menjadi garam, dan menjadi terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan kita. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Jaya untuk closing statement-nya. Sebelum ke Pak Jenderal Ikim,
Nah, ini ada Mas Bro ya. Ini sebenarnya kita sudah di penghujung, tapi silakan memberikan satu tanggapan dan closing statement. Silakan Mas Bro. Ya, selamat pagi, salam. Shalom. Selamat pagi. Saya belum bisa ngomong ini karena baru juga saya ikut ini, jadi mungkin selesaikan saja dulu Pak. Nanti lain kali. Oke, nggak apa-apa. Saya belum Ya, kita ikut. Ya. Oke. Kita mulai jam 7 pagi, Mas Bro. Tapi nggak apa-apa ya. Setiap hari ada, dari Senin sampai Sabtu. Ya, oke. Berikutnya saya kembali ke Pak Jenderal Ikim. Silakan closing statement. Nah, setelah itu kita nanti akan masuk ke doa syafaat. Silakan. Baik, terimalah Tuhan Yesus, maka engkau akan diubah menjadi baru. Dan semakin mencintai Tuhan Yesus, engkau akan semakin bertumbuh karakter, akan menjadi manusia yang terupgrade hidupnya, diubahkan, dan akan semakin mengasihi sesama. Itu dijamin. Dijamin. Tidak mungkin semakin mencintai Tuhan itu semakin memusuhi sesama sekalipun beda agama. Ajaran Kristen tidak begitu. Jadi adalah suatu hal yang perlu diwaspadai oleh negara kalau semakin beragama, semakin mau menggeser falsafah negara, mau menggeser, merubah tatanan negara, menghancurkan sesamanya, itu adalah bahaya laten. Di dalam Kristus tidak akan menjadi bahaya laten, malah menjadi pendukung, penopang perjuangan bangsa ini. Ayo jadi baru hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Jenderal Ikim ya. Waktu juga lah yang memisahkan kita. Ya, berikutnya kita akan masuk ke sesi doa syafaat ya. Doa syafaat. Ini ya oke. Nah, doa syafaat pertama. Selamat pagi. Pagi. Saya mau minta tolong juga ini sama doa syafaat, dalam doa syafaat ini, bisa? Boleh, silakan, Mas Bro. Ya, kami di sini ada dalam gangguan kesehatan, mungkin bisa didoakan juga kami. Kebetulan kami ini sakit, termasuk mamanya juga ini sakit. Bisa disebutkan dengan detail namanya Mas Bro. Yang sakit siapa? Sakitnya apa? Pak Asad cukup bapaknya karena private ya, Pak Bapak. Oke. Oh iya. Ya, istrinya atas nama, tidak apa-apa saya sebutkan namanya, atas nama Ibu Marta. Sakitnya itu sudah lebih 10 tahun, tapi ini selalu kambuh-kambuhan. Rencana mau dioperasi tapi belum jadi-jadi sampai sekarang. Ya, saya kira mungkin bisa saya minta tolong diberikan doa sepatnya dan berkat. Terima kasih atas doanya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya gini, untuk doa ini saya minta arahan dari Pak Jenderal Ikim, silakan. Ya, langsung saja doa 1, 2, 3, nanti terakhir saya doa syafaat bagi yang membutuhkan bantuan doa khusus. Silakan langsung saja, Pak. Jadi doa syafaat. Yang pertama saya minta Pak Juginsu ada, siap ya? Pak Juginsu? Siap Pak, siap. Doakan bangsa dan negara. Yang kedua, Bruna Fapai, Gereja dan Kristuber. Siap. Siap, oke. Yang ketiga ini Pak Joko ya, Pak Gunawan. Kita import dari Taiwan buat doain ini. Askri ya? Ya, Askri. Asosiasi Kristen Indonesia, Pak. Kristuber ya? Oke. Ya. Oke. Yang keempat ini nanti Pak Heri tambahan ya, Pak Jenderal Ikim, untuk doain yang tadi Mas Bro ya. Dan juga tambahan satu, doakan juga buat rekan kita Kristuber juga, hamba Tuhan juga, namanya Budi Prasetyo ya. Beliau pada hari Sabtu kemarin mengalami kecelakaan ya. Tapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan ya. Jadi tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Oke. Silakan Pak, mulai dari Pak Juginsu. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang baik ini. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kalau pagi ini kami sudah sharing, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, berbuah, terutama berbuah jiwa-jiwa. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami memberkati bangsa Indonesia, Tuhan. Bangsa yang baik, yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Kami memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Parlemen, TNI, Polri, pemerintahan dari pusat sampai daerah, Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, berikan hikmat marifat-Mu kepada pemimpin-pemimpin ini, Tuhan. Sehingga boleh memimpin bangsa kami ke arah yang lebih baik, dan menjadi negara yang maju, terlebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, kami juga berdoa untuk Pancasila sebagai ideologi pengikat NKRI. Tuhan, berkati bangsa kami, sehingga ada anasir-anasir orang-orang yang sudah menginginkan ideologi yang berbeda, yang akan merusak bangsa ini, Tuhan. Buat mereka sadar bahwa Pancasila menjadi ideologi yang mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi bangsa kami. Dan kami, anak-anak-Mu yang ambil peran dalam dunia medsos ini, memberkati bangsa ini. Memberkati pemerintahan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa yang di surga, kami bawa anak-anak-Mu, para Kristuber, yang dahulunya mungkin banyak yang menjadi sampah masyarakat, tapi saat ini Engkau sudah menempatkan mereka di tempat terhormat, menjadi alat-Mu yang sangat berkuasa bagi dunia. Kami bawa gereja YouTube, channel Heri Ikim, Pavel 88, Jaya Inspirasi, Asan Tanri, Christine, Utiwa Timena, dan Kristuber yang lainnya. Jamaah saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus mempersatukan hati, pikiran mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap kalimat, huruf, dan video yang di-share ke dunia, Engkau urapi sehingga kuasa Tuhan, nama Tuhan Yesus dimuliakan dan rema dirasakan oleh semua yang melihat dan mendengarnya. Dan dunia tahu bahwa ada satu nama yang bisa menyelamatkan dunia, bisa mengubah sampah-sampah masyarakat menjadi alat-alat Tuhan yang berkuasa, yaitu para Kristuber ini. Berkati Tuhan, apapun yang mereka lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh dengan kuasa dan mujizat, kami berdoa. Silakan Pak Gunawan, yang ketiga Askri. Bapa Halik langit bumi laut beserta isinya, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Engkau Alfa dan Omega, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah Engkau sudah memberikan amanat agung kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid-Ku. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendirikan ASKRI Tuhan, Asosiasi Kristuber Indonesia. Oh Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, kami tetap di mana Engkau menjadi kepala dan kami menjadi anggota satu tubuh Kristus. Segala roh-roh pemecah belah, segala roh-roh dunia, roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara yang akan mengganggu ikatan asosiasi kami, Bapak, kami sepakat di dalam kuasa darah kami patahkan roh-roh yang akan mengganggu Tuhan Yesus asosiasi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Inilah zaman yang terakhir, paling akhir Tuhan, di mana sekarang kami rasakan Tuhan Yesus, ladang sudah menguning Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tuayan sedikit Tuhan, kami berdoa Tuhan akan banyak Kristuber Tuhan Yesus, akan memberitakan firman-Mu sampai ke pelosok dunia Tuhan Yesus, sehingga banyak bangsa-bangsa datang kepada Engkau, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan, ASKRI ini Tuhan, siapapun di dalamnya Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, urapan-Mu yang melimpah Tuhan Yesus.
turun atas Kristus-ber ini Bapa, di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa. Engkau senantiasa menyertai. Tuhan, saat ini kami berdoa secara khusus untuk Ibu Marta. 10 tahun sakit itu sudah cukup lama. Mohon kasih karunia Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saat ini, dalam roh kami menumpangkan tangan atasnya. Di dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu menyembuhkannya. Kuasa-kuasa gelap yang mencoba-coba intervensi dalam bentuk apapun, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau menyertai. Kami percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau pasti akan berkarya atasnya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Budi Setiawan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan menyertai. Kami minta anugerah-Mu Tuhan juga menyembuhkannya dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, dari tempat yang jauh ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Jadilah berkat, Tuhan pasti akan menjadikanmu menjadi baru. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.